Halo gengs, mungkin kalian masih bertanya-tanya tentang motor injeksi irit itu gimana sih bang cara biar motor injeksi irit gitu kan teman-teman. Nah di sini gue ada dua data motor injeksi teman-teman, dan gue contohinnya pakai Vario KZR teman-teman. Cara buat dapat irit itu gimana sih gitu kan? Jadi gue bakal bahasnya secara fakta teman-teman, fakta yang ada by data gitu teman-teman. Jadi bukan cuma katanya gitu teman-teman. Tapi gini, gue pengen kasih tahu dulu kalau motor irit itu bukan diberikan pil, bukan diberikan bahan bakar turbo gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau bahan bakar itu menyesuaikan rasio kompresi motornya teman-teman. Jadi berikan rasio kompresi motor sesuai dengan spesifikasi mesin gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau irit, itu tangannya yang sekolah gitu loh. Bukan dengan cara dikasih pil, terus bahan bakarnya contoh Supra dikasih turbo biar irit. Bukannya irit, beli bensin aja boncos ya temannya. Jadi kayak gitu gengs. Nah di sini yang mau gue bahas by data dari motor injeksi itu mappingannya teman-teman, remapannya gitu. Debit bensin yang keluar gitu teman-teman ketika digas gitu di RPM tertentu itu dia dapat iritnya tuh di RPM berapa gitu kan. Terus cara gas kayak gimana bang yang misalkan bikin motor tuh malah jadi irit gitu. Balik lagi dari semua yang gue bahas ini teman-teman, motor itu dapat kondisi irit ketika bahan bakar dan udara itu sesuai. Itu ketemunya efisien disebutnya teman-teman. Dan motor dalam kondisi prima gitu, filter udaranya bersih gitu ya, injektornya bersih gitu ya, throttle bodinya bersih, ruang bakarnya juga tidak berkerak teman-teman. Itu akan mendapatkan posisi irit gitu teman-teman ya. Sama kalau touring bang, motor lebih irit gitu. Tapi kalau misalkan gua pakainya daily di kota gitu ya bang, kenapa lebih boros ya bang? Nah itu bakal gua bahas sampai tuntas tentunya by data teman-teman. Jadi teman-teman bakal lebih, oh ternyata begitu gitu teman-teman. Oke, kita langsung lihat ke datanya. Oke gengs, jadi pertama-tama ini gue contohinnya pakai Vario KZR ya teman-teman nih. Vario 125 KZR nih, tahun 2000, Vario 125 2011 2012. Ini data yang belum di remap teman-teman gitu ya. Nah ini grafiknya yang belum di remap. Ini grafiknya grafik bensin teman-teman, fuel tuh ya. Ada tulisannya fuel teman-teman atau bensin gitu. Ini yang belum di remap teman-teman. Nah ini yang sudah di remap. Mungkin teman-teman di sini ngelihat ada perbedaannya dari legukan-legukannya gitu teman-teman ya, gitu kan. Nah nanti kalau masalah remapan nanti kita bahasnya di lain waktu gitu teman-teman ya. Kita bahas ke sini kenapa iritnya aja teman-teman, dapat posisi irit tuh gimana gitu kan. Ini berenjel-berenjel kan teman-teman tuh di mana-mana tuh berenjel-berenjel. Tapi kalau yang udah di remap, lihat dia lebih halus teman-teman gitu. Contoh aja kalau misalkan kalian jalan di jalanan berlubang sama di jalanan yang mulus kayak gini ya, otomatis sudah pasti lebih enak. Jalanan yang mulus kayak gini bahan bakar tuh lebih bagus sudah pasti gitu gengs, oke? Jadi bakal gua kasih tahu teman-teman by data. Ini kita awasin dulu grafiknya ya teman-teman ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, pertama-tama di sini gua mau kasih tahu dulu kalau ini tuh bukaan TPS teman-teman, bukaan gas gitu ya. Kalau kalian gasnya sedikit, contoh putarannya itu gasnya cuman 18 derajat atau bukaan gas setengah gitu teman-teman. Ini kan dia totalnya ada 74 derajat. Kalau misalkan kalian buka gas full tuh 74 derajat teman-teman. Kalau kalian buka gasnya setengah, nah berarti dia di sini. Gitu ya. Kalau seperempat berarti kurang lebih di sini. Gitu ya. Nah, motor itu grafiknya itu di hijau. Kalau misalkan kalian gasnya santai, dia jalan di hijau. Konsumsi bahan bakarnya. Kalau misalkan kalian gasnya naik turun gitu ya, gaspol kendor. Nah, dia jadi naik ke sini, turun, naik, turun gitu. Nah, kalau di sini itu RPM, teman-teman. Nah, ini RPM 900 sampai RPM 10.000, teman-teman. Gitu ya. Ini data standar ya, teman-teman, sebelum di remap gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau misalkan angkanya, teman-teman lihat deh. Ya kan, ini kan beribu-ribu kan, teman-teman kan. Nah, ini itu semburan dari bensin, teman-teman. Gitu ya. Semburan dari bensin atau semburan dari injektor, gengs. Jadi kalau kalian bawa motornya santai, bukaan gasnya nggak tinggi, teman-teman lihat, ini angkanya cuma 1000-1000-an gitu kan. Ini contoh teman-teman main di motor matic itu rata-rata mulai jalan itu di 2500 sampai di 2750 nih teman-teman. Di sini ya. Kira-kira berarti di bawah nih. Kalian gasnya di sini. Kalau kalian gasnya santai, start awal gas santai dan terus santai. Nah, ini teman-teman lihat angkanya kecil semua. Nah, ini irit. Kenapa bisa irit? Karena kecil debit bensin yang disemburinnya teman-teman tuh. Ya kan 1500, 1800, 1900 dan terus menaik semakin kalian gasnya tinggi. Kayak gitu ya. Kalau kalian gasnya tetap santai, RPM itu maju teman-teman kayak gini. Gitu ya. Kalau kalian gasnya tinggi, nah dia naiknya ke atas. Nah, kalau ke atas kalian lihat semburan bensinnya. Di 3000, teman-teman gitu kan. Ya kan di 3000 nih.
Ini kalau kalian gasnya full di 3300, kalian gasnya nggak terlalu full 3344 tuh. Ini 3389 gitu kan teman-teman. Nah, jadi dari data ini aja kita bisa tahu kalau misalkan cara kalian ngegasnya itu santai gitu ya, bukan gasnya gas manteng gitu, nyantai kendor, nggak digas terlalu full, abis itu nggak langsung dikendor gitu teman-teman, tapi gasnya santai. Nah otomatis dia naiknya bakal kayak gini gengs, ngeng gitu ke sini gitu. Kalau dia nginjaknya tetap di hijau ya otomatis udah pasti lebih irit karena angkanya kecil-kecil. Tapi kalau kalian mainnya RPM tinggi, digasnya tinggi terus gitu, baru mulai start wang kendor gitu ya, digas tinggi lagi ngeng kendor gitu. Nah otomatis udah pasti injekannya teman-teman, yang terkenanya teman-teman gitu ya. Nah ini di 3000-an terus dia langsung turun teng ke sini gitu kan. Terus dia balik lagi teman-teman ke sini set buat RPM-nya kayak gitu. Nah, dari data ini kita bisa tahu kalau misalkan cara untuk mendapatkan BBM yang hemat gitu ya, itu dengan gas yang diurut gitu teman-teman. Makanya tangannya sekolah gitu kan. Jadi kira-kira kayak gitu gengs, kalau misalkan by data teman-teman ya, by datanya kayak begitu. Ini tuh angka-angkanya tuh angka-angka semburan bensin. Ini kalau kalian lihat di hijau ini kan, ini gua puterin ya. Kalian gasnya di sini set gitu ya, nyantai. Gas santainya tuh di sini gengs. Nah gas santainya di sini, ini jalan terus kan. Nah ini RPM-nya kan, RPM-nya makin tinggi gitu kan. Ini RPM-nya makin tinggi sampai ke 10.000. Nah kalian gas nyantai di sini. Kenapa touring lebih irit? Ya karena touring tuh mainnya di hijau sini gengs. Dari awal bukaan gas nih di RPM 2750 gitu ya, dia jalannya udah pasti gini. Di sini di hijau terus gitu. Tapi kalau kalian gasnya langsung tinggi ya dari sini dia beruang ke sini teman-teman. Kendor, nyalip, wang, gas lagi ke atas gitu kan. Turun lagi, gas lagi tinggi ngeng. Nah, itu angkanya lihat. Tuh, 3000-an. Kalau misalkan kalian bukaan gasnya tinggi. Kalau kalian misalkan bukaan gasnya rendah, itu di sini. Makanya kalau touring lebih hemat gitu, teman-teman. Jadi bukan mitos ataupun fakta, teman-teman. Tapi ini fakta. Memang kalau kalian gasnya santai, pakai touring lebih hemat. Kenapa? Karena begini. Tapi balik lagi ke gaya kalian ngegas. Kalau misalkan kalian ngegasnya full-fullan, ya udah, dia grafiknya dari sini gitu ya. Dari yang hijau sini, dia kan hidup di sini teman-teman nih, di 1500 sampai 1400 nih di sini, di dua ini teman-teman nih. Nah, dia tuh mainnya di sini nih. Motor hidup tuh deng di sini nih. Begitu kalian gas dia langsung naik ke sini gitu. Kalau kalian bukaan gasnya santai dan terus jalan ke sini. Tapi kalau kalian begitu bukaan gasnya langsung tinggi, wah dia lari ke sini teman-teman. Gitu ya, ke sini, lari di sini. Wah, terus. Nah, kayak gini. Kalau kalian gasnya full, lihat sini. Wah, nah lihat angkanya kalau di atas itu. Besar-besar semua, teman-teman. Gitu. Jadi untuk mendapatkan bahan bakar yang irit, tentu aja balik lagi ke tangan kalian gitu. Jadi by data aja udah jelas kan, kalau orang dengan tangan yang sekolah itu akan mendapatkan bahan bakar yang lebih irit dan tidak boros gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian gasnya weng kendor gitu, itu udah pasti lebih boros karena dia naiknya ke atas benar-benar tinggi dan semburannya kita bisa lihat itu di 3000-an gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian gasnya urut itu cuma 1500, 1800 semburan injektornya teman-teman, atau semburan bensinnya. Nah itu yang bikin motor kita irit teman-teman. Di motor karbu gimana bang? Sama, cuma bedanya motor karbu datanya nggak kayak gini gengs gitu. Tapi kurang lebih sama kayak gini gitu kan. Cuman bedanya injeksi ada datanya. Kalau misalkan motor karbu nggak ada data begininya. CDI standar ya, kita nggak bahas CDI yang racing gitu kalau misalkan karbu gitu ya. Jadi kayak gitu gengs, kira-kira untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit gitu teman-teman dan efisien, bukan dengan cara diiritin gimana nih, injektornya kecilin ya, powernya kurang gitu. Kalau misalkan powernya kurang, otomatis kalian ngegasnya lebih gede gitu kan. Kalau kalian ngegasnya lebih gede ya otomatis grafiknya jadi mainnya di atas ini lagi gitu kan, karena gasannya lebih gede ya, sama aja semburannya gitu. Jadi memperkecil injektor itu bukan bikin motor lebih irit, tapi lebih boros karena kalian untuk mencapai tenaga yang kalian mau bukaan gasnya lebih gede gitu. Nggak di hijau sini jadinya gengs. Kira-kira kayak gitu. Oke? Untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit atau efisien, gasnya yang diatur, bukan diakal-akalin pakai barang lain untuk jadi lebih irit. Oke?